Loh, bukan udah. Loh, Oh hai? Iya. Antrian 75? Betul? Usia 75. oh antrian bukan Udah kemarin udah ambil. Oh, oke, ternyata 75 bukan antrian kena tanjakan nanti Pak. Halo, sekarang saya di venue event Antangin Bromocom ke-11 tahun 2025. Ini tempat pengambilan respect. Untuk Bromocom ini pengambilan respectnya 2 hari, jadi sudah mulai hari Kamis, hari Jumat, eventnya hari Sabtu. Saya milih yang hari Kamis supaya masih sepi, jadi ini masih lenggang. Jadi kalau Anda perlu merchandise, mau nyoba barangnya apa yang disediakan sponsor, lebih enak datang lebih awal atau yang hari pertama seperti ini. Kita ke tempat pengambilan respect, ke sana. Wah, jaketnya bagus ya. Sejuk. Mau ngambil respect. Ya, betul. Oh, ini ya. Untuk ukurannya sudah benar? Bener, L, lebar. Ini untuk respectnya dan isinya mungkin boleh dicek. Oh ya, ini nomor sepeda, kabel piece, ini nomor punggung, ini ada obat herbal dari Deltomed untuk pegel linu, sirup herbal. Wah, ini cocok ini untuk capek-capek kemudian hari. Ini ada brosurnya dari Honda. Kapal apinya dapat berapa saset ini? Gula terpisah. Kapal api one, kopi plus gula. Gede. Antanginnya 1 box. Dari produk dari Delto juga. Masih ada kopi bubuknya, kapal api spesial, stripe yang ukuran saku, protein bar, rasa koko pandan, rasa koko pandan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, saddlebag dari Urban Case. Yang kemarin banyak yang nyari dan sudah mau beli punya saya, katanya karena nggak dijual di umum. Dapat juga tas ini, tasnya cocok buat bawa sepatu karena ada angin-anginnya supaya nggak pengap. Jadi semua barang goodie bag ini dimasukkan dan cukup di tas sepatu ini. Ya, makasih Mbak Bintang. Ini enaknya ngambil hari pertama. Habis ini, hari ini saya bisa pulang. Besok nggak perlu nggak perlu antri di sini dan besok bisa konsen di istirahatnya supaya Sabtunya bisa
fresh untuk ikut promocomnya. Sampai jumpa di eventnya hari Sabtu ya. Nah. Oke, 3, 2, 1. Masuk ya, Pak. Terus lagi 3, 2, 1. Sarafin aneh. Mereka ngomong sarafin Badannya siap ngadain. Nama saya Jasper, saya dari Belanda tapi sudah 12 tahun di Indonesia. Ini event sepeda yang besar, mungkin dekat Bali, 1 jam pakai sepeda, bagus. Dan view bagus dari Bromo. Cek, oke. Cek, bagus. Bagus, oke. Bagus. Sudah. Thank you, terima kasih. Ya, sama-sama. See you Sabtu at Saturday. Hi. My name is Peter. I'm from Germany. It's my third time. Third, 3 times. It's a fantastic event. I come every year back. Yeah, I think it's a very great organization. It's really well done, and yeah, I'm looking forward for the race. Good luck. Hi, I'm John from Singapore. Is this your first time in Antangin Promocom? No, second time. This is your second time. But first time was 2019, very long. Oh, so you just wanna having Just fun in have fun. here, I yeah? think go have fun. Oh. Kalau di Manado sekarang kita ikutnya sama MCM. Kalau saya ini udah kedua kalinya. Saya baru pertama kali. Sama perdana. Om dari Manado berapa rombongan? Om? Kita kurang lebih sama Coach Royke itu sekitaran 20-an. Royke Hendra. Oh, Royke Hendra. Ikut kesini tuh dibohongin memang. Diracun sama dia sih. Diracunnya kayak mana, Om? Bilang, udah tanjakannya syahdu. Dingin gitu. Dingin, adem, banyak pemandangan. Semua. Pertama vibes-nya ketemu dengan teman-teman dari seluruh tanah air, bahkan juga dari luar negeri. Karena event Bromo ini salah satu daya tariknya adalah pesertanya banyak, ya bisa di atas 1000, bahkan sempat 1700 kalau nggak salah. Jadi itu adalah sebuah event yang nggak boleh dilewatkan, karena kita bisa ketemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara dan juga luar negeri dengan kesukaan yang sama, yaitu bersepeda, khususnya sepeda nanjak. Sesuai namanya. Ya, jadi ada yang mengistilahkan, menganalogikan kira-kira kalau di dunia sepeda ini seperti naik hajinya. Oke, saya setuju. Kami RBB dari Palembang, karena Bromo ini tanjakannya seksi sekali, Pak. Suasananya, Auranya dapet, seksinya dapet, tantangannya dapet, Pak. Itu yang membuat kami senang ke sini. Ini dari Palembang berapa orang, Om? Palembang 17 orang. Tahun depan mungkin 170 kan. Ya, mudah-mudahan finish strong, kemudian mudah-mudahan juara 1, juara 2, 3 semua Palembang. Saya Fikar dari Bintaro, baru 2 kali. Masih penasaran karena tahun lalu kan DNF, maksudnya udah over COT. Tahun ini harus finish under COT. Saya Agung dari Jakarta. Promocom pertama kali saya kalau nggak salah ikut 2019. Ini kelima. Sampai 5 kali, Om. Apa yang bikin kangen, Om? Nah itu saya nggak tahu ya. Promocom ini aneh Mas. Jadi ngangenin Mas. Jadi begitu di tengah-tengah setelah lewat Pasrepan tengah-tengah rute itu nyesel Mas. Iya. Menyesal sekali kenapa saya ya ikut gitu. Tapi begitu finish mau pulang gitu. Wah, tahun depan saya mesti ikut lagi. Saya nggak tahu itu mungkin ada pecik-peciknya kali ya. Ada dong, target ada Mas. Nggak keram. Aman? Aman. 12 tahun sepedaan ini nggak normal ya. Ada yang salah. Kamu harus cek, bisa gratis kan? Free, tuh free. Nah, kamu duduk sini nih. Kamu banyak, kamu Di setting kalibrasinya badak tak berjumlah. Tetes dulu ya. Gobios. Dia tegang. Gobios. Dia tegang. Iya. Kamu ingat Mbak?
Dari semua yang paling butuh mungkin aku kan, kalau yang lain datang siap-siap goes. Panitia itu kan lebih capek. Penyelenggara event mana yang sudah menyiapkan acara lalu ikut goes? Aku tahu ada event lain di Indonesia yang bikin nggak pernah goes atau ngecek rutenya pakai mobil. Kita kan nggak, cek rute naik sepeda. Ketika event naik sepeda dari awal sampai akhir. Jadi ya terima kasih Mayapada, dibantu booster vitamin B kompleks sama C supaya tetap fit. Mau scan biar namanya nggak salah. Untuk namanya sudah selesai Yap, ya. Nomornya 535 kategorinya. Oke. Ya. Ya, sudah. Sudah, ya. Sudah. Ketemu senior. Wah ini kalau ini udah beyond ultra kalau ini. Ini udah lintas kemana-mana ini. Ini kita belum bisa ngikutin ini. Impian setiap orang. Nah, harus nunggu windownya Om Royke. Masih sangat kuat, tapi lebih punya kebebasan ini. Besok kita RC Om. Iya, mantap. RC-nya lintas benua ini. Kalau RC lintas benua suruh narik sampai Komstad enteng. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu nih. Kenapa? Sponsornya ya. Kan sponsorin gua berangkat. John. Main sepeda.com. Wah, Sub jersey, Iya. ya kan? Wednesday. ya. Saya ngeri waktu Om Royke goes yang salju-salju itu ya. Minus berapa itu? Minus 36 Minus 36. di Latvia. Di Latvia. Aduh. Thank you. RC. Terima kasih. Teman-teman, tidak terasa Antangin Bromocom 2025 ini adalah penyelenggaraan ke-11 event menanjak ke Wonogiri. Dan sejak tahun 2014 hanya absen sekali saat pandemi, tahun 2021. Dan pesertanya meledak dan konsisten. Saya ingat dulu tahun 2014 yang ikut hanya 350 orang, itu pun banyak undangannya. Kemudian angkanya naik terus, lalu tahun 2019 itu mungkin pertama kali menyentuh angka 1000. Kemudian tahun 2020, tepat sebelum karantina pandemi, itu 1.500. Menyentuh 1.500. Kemudian absen 2021 dan 2022 membludak terus sampai sekarang, angkanya konsisten di kisaran 1.500 peserta. Bahkan pendaftarannya bisa habis dalam hitungan jam. Jadi senang sekali kalau setiap kali Bromocom itu memang benar banyak teman-teman, ini bukan dari kita ya, banyak teman-teman bilang kalau ini adalah tanda kutip naik hajinya teman-teman sepeda di Indonesia, karena ini kesempatan reunian, mungkin setahun sekali ketemu. Kapan lagi kita ketemu 17 orang dari Palembang, kemudian berapa puluh orang dari mana lagi gitu. Nah, yang paling seneng tahun 2025 ini adalah kembalinya banyaknya peserta dari luar negeri. Dulu sebelum pandemi itu bisa 15-16 negara. Banyak rombongan misalnya dari Malaysia atau Singapura. Nah, selama pandemi kan sulit. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir pendaftarannya selalu habis cepat. Jadi untuk tahun ini kita sengaja sisihkan kuota untuk asing. Dan alhamdulillah Antangin Bromocom 2025 diikuti oleh peserta dari total 19 negara termasuk Indonesia. Berarti ada dari luar negerinya dari 18 negara. Dan dari Singapura ada 21 orang, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah tujuan misi sport tourismnya mengenalkan Indonesia, bertemu dengan pesepeda-pesepeda luar negeri terjadi di sini. Tanjakan Wonogiri yang melegenda itu. Sulit dipercaya, tahun 2014 waktu bikin event ke sana, kita menyebutnya masih virgin climb ya, karena selama tanjakan ini hampir tidak ada warung. Bahkan warga yang buka pagarnya menyediakan makanan dan minuman. Dan sekarang tanjakan ini sudah sangat terkenal. Sudah banyak toko, warung, banyak hotel baru, banyak tempat wisata baru. Jadi sudah sangat-sangat berkembang. Jadi bangga juga lihat impact bagaimana tanjakan yang dulu orang tidak ada yang kenal, sekarang jadi salah satu tanjakan paling terkenal di Indonesia. Bahkan mungkin ini tanjakan paling terkenal di Indonesia. Dan tanjakan ini sebenarnya kalau kita lihat panjangnya 24,61 km, 25 kilo lah ya. Dari Komstad di Pasirpan sampai di puncak Wonogiri. Maksimum gradiennya memang 20%, tapi itu hanya sedikit di ujung. Average-nya sebenarnya hanya 6,6%.
Dan sepanjang 25 kilo itu kita meraih elevation gain 1634. Dengan perjalanan dari Surabaya ke Pasuruan dengan overpass, sedikit rolling-rolling, lalu perjalanan menuju Komstad. Teman-teman nanti ketika finish di Wonogiri nanti akan menempuh total 95 km dan menanjak hampir 2000, bahkan mungkin menyentuh angka 2000 meter. Nah, seperti Anda lihat, sebenarnya ini kuning. Tanjakan ini sebenarnya kuning, jadi tidak seperti Ijen, tidak seperti Dolo, tidak seperti tanjakan-tanjakan ajaib lain di Indonesia. Tanjakan ini sebenarnya relatif kalau Anda lihat konstan. Kuning, sedikit oranye, sedikit merah, oranye gelap, merahnya hanya di ujung. Yang membuat tanjakan ini terkenal adalah ini tidak ada turunnya. Terus sampai ke atas, hanya sedikit-sedikit istirahat. Jadi ini bukan tipikal endurance untuk yang tanda kutip kuat. Ini tipikal tanjakan untuk yang betah. Ini endurance climb. Ini seperti tanjakan-tanjakan di Eropa, Tour de France, Giro d'Italia, tanjakan-tanjakannya seperti ini. Dan itu di Indonesia langka. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mungkin tidak perlu dijelaskan, tapi yang belum pernah, intinya kilometer 0 Komstad sampai 8 ini easy climb. 3%, 4%, 2%, ada 5%, nah gitu. Patung sapinya di sini. Setelah patung sapi, Anda siap-siap nanti dari patung sapi sampai kilometer 15 kita di sini. Ini masih relatif nyaman. Anda masih akan punya pace gitu. Ini gerbang Tosari. Gerbang selamat datang di Tosari. Dari sini ke finish itu 10 km. Dan itu 10 km yang sangat-sangat menyiksa. Buat saya pribadi yang paling berat adalah dari 15 sampai 20. Buat saya. Bukan karena lonjakan curamnya, tapi karena konstan dari 8 sampai 12%. Tidak ada hentinya sama sekali selama 5 kilo. Jadi ini seolah nggak sampai-sampai begitu. Nanti di sini water station 2. Setelah water station 2 nanti 1,5 kilo ada sedikit turunan. Bukan turunan sebenarnya, 3%. Tapi akan terasa seperti turunan. Lembah sedikit, lalu kembali lagi 10%-an. Begitu Anda sampai Tosari, hanya sisa 2 km, kira-kira kilometer 23, itu akan ada turunan yang benar-benar turunan, 2 kali. Setelah itu baru Anda ke ujung, ada 15%, datar sedikit, belok kanan, dan finishnya, average finishnya ini 14,4%, 130 meter, tapi ini ada yang menyentuh 20% sekali. Jadi kalau dilihat sebenarnya ya kuning, hanya merah di ujung. Cuman kalau Anda bisa sampai ke merah ini, itu udah luar biasa. Jadi kalau Anda menghitung waktu, kan besok saat event itu COT-nya jam 13.30. Kalau Anda sudah bisa nyampe kilometer 20, water station 2, itu hanya sisa 5 km. Kalau Anda jalan kaki, 4 km per jam, itu 1 jam nyampe. Jadi Anda bisa berhitung. Kalau Anda sampai kilometer 20, Anda bisa berhitung. Aku jalan kaki masih COT nggak? Gitu aja sebenarnya. Jadi ya silakan selama tanjakan ini kepalanya berhitung terus. Karena ini tanjakan pada dasarnya kuning tapi panjang sekali. Sampai ketemu besok di tempat start dan semoga sampai ketemu di Wonogiri. Nomor antrian 75 atas nama Kohai. Nomor antrian 75 atas nama Kohai. Kami mohon ke depan. Sepertinya ada ini dari pihak nomor antrian 75 Kohai. Bener, nomor 75, antrian 75 bener? Loh, bukan enggak. Loh. Kohai? Iya. Nomor antrian 75? Bener. Usia 75. Oh, antrian bukan udah kemarin diambil. Siap, Pak. 1, 2, 3.
thank you. Wahai, sepatu dari saya. Terima kasih. Semangat Kohai. Thank you. Semangat luar biasa dari Kohai di Uruguay yang masih. Tepuk tangan untuk Kohai, teman-teman cyclist. Kohai, umur 75 tahun, Kohai. Bahkan melebihi kategori Bromocom nih Kohai. Namun bagaimana Kohai memaknai usia 75 tahun ini Kohai? Usia hanya angka aja katanya anak-anak dan teman-teman seksis itu. Yang penting dengkulnya kan. Yang penting dengkulnya. Ya sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi aja lah. Betul. Kohai, kasih kata-kata buat cyclist antangin Bromocom 2025 Kohai, biar sampai finish Kohai. Kepada para siklis-siklis yang nanjal ke Bromo, sesuai dengan kemampuan, jangan terbawa emosi gitu aja. Yang penting finish dengan kondisi sehat, strong. Oke, terima kasih Kohai. Tepuk tangan, sekali lagi selamat ulang tahun. Thank you. Hi, my name is Bianca from Brazil. So I registered for Bromo last year, but unfortunately I had a little bike accident and I could not come. But I joined the Blue 5 region last year. So that's my first time in Bromo and second time in Sepeda event. Okay, so this is the first time for the Bromo. Yes, finally. How'd you know about this event? So all my friends from my cycling community, that's the main race that we try always to do together. I think it's nice, it's well organized. I mean, Sepeda we know, it's an organizer we can trust. So I'm looking forward to be there on the peak. I want to finish with a smile on my face, that's it. Thank you. Good luck for tomorrow. Yeah, thank you so much. Hi, my name is Zdeněk, so I'm from Austria, the Alp Republic, so we have also big hills, and I always like to come to Surabaya to this event. I am here already 6 times, I think. I started 2016, a very early edition. It was probably the 6th one or something like this, I don't know. And yeah, I like to come always every year. Prepare myself quite seriously, so let's see how it pans out. Last year I could win my age category, so let's see how this will be this year. So I hope had a good result. Yeah, it's a very well organized event. I know also the people behind the organization, so we have a good contact over the year. And it's a great climb. It's a great area to go to. It's a really beautiful climb. You arrive at Natural Park, Bromo, so the day after, usually Sunday, we go even to the Natural Park in the Bromo Mountain, so even higher up on the bikes. And I'm coming usually with the team, so we are more of us together from Jakarta, because I live in Jakarta already several years, and that's why I really like it. I really like it. It's a nice climb. It's a good one. It's a long one, you know. So it's 45 minute, 2 hour long. So it's closed road. Yeah. So it's a good one. Yeah. Check yes. Yeah, that's right. Yeah. I'm Olli and I'm from Germany. That's my first time. It's your first time? Yes, I'm very excited. I have a lot of good things about it. A lot of my friends did it already, and I'm very happy to be here. Carson, coming in from Jakarta, originally from the US. And this is my first time to do Antangin Bromo KOM. Feeling very ready and excited for the race. Antangin Bromocom, where did you know? I learned about it from my friends. I mean, I think if you ride bikes in Indonesia, everybody says that this is the event that you have to do, you have to try. So I've been looking forward to it ever since then. Yeah, I'm excited because I think it's very unique. I mean, it's not often that you get to do a race with closed roads in Indonesia. Also, the venue itself is very unique, right? I mean, we're climbing up the volcano, so looking forward to enjoying the hills and embracing the challenge. Yeah,
Poni Ramirez, dan asalnya Jakarta tapi kita sekarang domisili di Bali. Pablo Ramirez, from Colombia. Colombia. Ini event ke Bromocom yang keempat yang saya ikutin. Fifth time. 5. Bromo selalu menarik ya. Kayaknya untuk event di Indonesia itu dari dia udah ada event ini dari 2014 ya, dari 2014 dan sampai sekarang itu masih ada. Berarti kan itu udah kelihatan bahwa memang event ini tuh udah apa sih bilangnya? Udah pasti organizernya udah bagus, terorganisir dengan baik, dengan peserta yang selalu banyak dan sold out-nya cepat. Berarti memang it's a great event to join. Jadi we don't want to miss it. Jadi kita nggak mau kelewat. Ya, why you like to join so many times? First, the community. It's nice to catch up with everybody from Surabaya. I did the very first KOM that Azul organized in September 2014, part of the East Java Audax, and we had a KOM in there, and ever since then, you know, riding with all these guys all the time. And Bromo is a beautiful mountain and it's a beautiful climb, so I love to come every year. Hello, I'm Shirley. I'm from Singapore, and I'm racing with Matador Racing in Singapore, and then this is my second time here. Very excited. Cannot remember how steep is that climb, so I'll give it a bash tomorrow. Thank you. I'm Dan. I'm from England, but I live in Singapore, riding for Matador Racing. Again, it's my second time here. Last time was probably 2014, so it's really good to come back. We have a few of our teammates coming over, so it's always good to travel as a team. The race is good for me because I like to climb, so I have good memories from last time. And we like Surabaya, don't we? So it's a good chance to come back to Surabaya for the weekend. Excited? Not really cannot remember. Can't remember how hard it is. How hard it was. So we'll know tomorrow. Yeah. He's coming here to win. Well, I mean, he's coming here to win. I'm not lying. I'm not lying. You always try and win, but I appreciate there's a lot of other guys that want to win as well. So he's coming here to win. In the 50s, there's a lot of good racers, so we'll have a good race. So I'll do my best, and if I win, great, and if I don't, so be it. We'll try. We'll try. Terima kasih teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih Antangin. Salam untuk Pak Mul. Si Antanginnya juga mania sepeda soalnya. Jadi kalau eventnya nggak bagus kita stres juga. Karena punya passion semua di sepeda dan sahabat bersepeda juga kebetulan. Jadi terima kasih atas supportnya, bukan hanya di Bromocom tapi juga mensupport berbagai komunitas dan event sepeda lain juga di Indonesia. Ikut melestarikan, meramaikan event-event sepeda di Indonesia. Terima kasih kepada Antangin. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih, eventnya sangat antusias gitu ya. Jadi kalau dari Antangin sendiri sebenarnya kita melihat Antangin tuh tidak hanya sekedar sponsorship gitu ya di sini, karena memang kita mempunyai ambisi itu untuk mendukung komunitas-komunitas yang sangat aktif. Dan karena aku juga dari kemarin ada pengumpulan respect ya, itu tuh antusiasnya sangat hype sekali gitu. Dan ada beberapa juga dari beberapa negara yang kita wawancara, dari mereka pun mempunyai ambisi yang sangat menarik gitu ya, karena memang itu juga dari Antangin memang berharap komunitas yang sangat baik ini terus ditingkatin. Dan menurut saya dengan komunitas yang sudah baik ini bertahan sampai 11 tahun itu udah sangat bagus ya. Dan jadi kalau dari sisi Antangin sendiri, kebetulan campaign kita yang baru sangat relate nih, yaitu adalah respect pejuang pantang tumbang. Oh iya. Betul, jadi karena medannya sangat curam ya, medannya sangat berat, panjang. Jadi iya panjang dan butuh durability. Dan selain medannya sangat
berat pasti dibutuhkan juga nih dari ketangguhan fisik gitu ya. Jadi makanya dari sisi Antangin kita memang berkomitmen untuk selalu mendukung nih sebagai sobat perjuangan. Jadi jangan sampai tumbang gitu. Teman-teman punya trik sekarang, jadi kalau mau gores ini dulu sebelum start satu saja. Iya. Terus nanti ya ikut tempurangin itu. Iya betul. Jadi ya itu kayak badan jadi, apalagi kalau nanjak di ketinggian itu cocok banget. Teman-teman media yang banyak di luar percaya, coba. Jadi kantongin saset. Kalau beli teh anget di warung atau apa, minta tanpa gula. Pakai ini aja. Kita beda banget. 1, 2, 3. Antangin.